Demonstrasi kontekstual Modul 11 Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara oleh Siti Zainab, SD Negeri 18 Siak Kecil, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofinya adalah pendidikan yang berpusat pada murid. Tujuan pendidikannya adalah menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga merupakan perubahan budi pekerti cipta, karsa, dan karya. Pada umumnya, para guru-guru di sini itu, kalau ada anak yang melakukan pelanggaran, akan dihukum seperti mengutip sampah, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki, bahkan ada yang disuruh mencuci WC. Menurut pembelajaran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Menurut saya, mari kita ganti hukuman dengan konsekuensi. Jangan menghukum murid dengan hal-hal yang tidak relevan dengan perbuatan yang dilakukan, karena hal itu bisa memunculkan rasa kebencian dan balas dendam. Seperti contoh, anak tidak membuat PR. Konsekuensinya ya dia ketinggalan pelajaran, jadi dia bisa mengerjakannya dengan tidak ikut istirahat. Hendaknya kita sebagai pendidik bisa menuntun murid-murid kita dengan budi pekerti yang baik. Jika anak dididik dengan kekerasan, maka yang akan terjadi adalah dia akan menjadi pemarah atau pembangkang. Karakter-karakter buruk yang seharusnya kita samarkan malah akan muncul ketika mereka dididik tidak sesuai dengan kodratnya. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik selainnya mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam di sini berkaitan dengan sifat dan bentuk, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Maksudnya apa? Bahwa masing-masing anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Dalam satu kelas, tidak bisa kita berikan perlakuan yang sama. Maka dari itu, saya akan mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajar mereka. Contohnya, anak yang suka membaca akan saya kelompokkan dengan anak kutu buku. Dan anak yang suka ngomong akan saya kelompokkan dengan anak yang suka ngomong juga. Di sini, saya menerapkan pembelajaran diferensiasi. Hal itu sesuai dengan keberpihakan saya kepada murid. Saya tidak akan memaksa anak yang punya bakat bercerita untuk menggambar. Jadi, tujuan saya mengelompokkan murid sesuai dengan gaya belajarnya itu adalah agar mereka bisa berekspresi secara mendalam terhadap materi yang disampaikan sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki, dan juga agar mereka bisa belajar sesuai dengan kodrat alamnya. Tantangan yang saya hadapi adalah kesulitan mendeteksi gaya belajar murid, karena anak-anak belum memahami dan menyadari potensi yang ada pada dirinya. Mereka biasanya suka ikut-ikutan temannya. Kesulitan saat melakukan penilaian dengan tugas yang berbeda-beda di masing-masing kelompok. Solusi untuk mengatasi semua tantangan tersebut ialah saya biasanya meredam emosi-emosi saya untuk lebih bersabar menuntun anak untuk mengetahui bakat dan minatnya. Saya yakin bisa. Intinya saya harus disiplin, telaten, dan mengaplikasikan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Ingarso Sumtulodo, yang artinya di depan guru harus memberikan contoh. 2. Madya Mangunkarso, yang artinya di tengah guru harus memotivasi murid. 3. Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang guru mendorong kreativitas dengan memberikan kekuatan. Mulai sekarang, ayo kita menjadi guru yang berpihak pada murid, menuntun laku murid untuk menembalkan karakter-karakter baiknya dan menyamarkan karakter buruknya, sehingga pendidik di sekolah kita bisa menjadi tempat tumbuhnya benih-benih murid yang memiliki budi pekerti baik, agar mereka bisa mencapai kehidupan yang bahagia, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat. Mulai sekarang, ayo kita menjadi
Sekian, terima kasih.